Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niseka Sanjaya dari absen 04. Awalia Putri, nomor absen 12. Saya Indah Mahirayani, absen 17. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Sebelumnya, BUMS terdiri dari 4 jenis, yaitu 1. Badan usaha perseorangan, 2. Persekutuan prima, 3. Persekutuan komanditer, yang keempat yaitu perseorangan terbatas. Yang pertama yaitu badan usaha perorangan. Adalah badan usaha yang dibentuk kesatuan yuridis dan ekonomis dari satu unit usaha yang modalnya berasal dari satu orang, serta bertujuan untuk mendapatkan laba. Pada umumnya, pemiliknya sendiri yang berinisiatif untuk mencari modal dan memajukan perusahaan. Badan usaha perseorangan ini merupakan contoh badan usaha yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat, karena pendirian badan usaha ini mudah dan tidak memerlukan persyaratan yang berbelit-belit. Kelebihan dari badan usaha perseorangan yaitu 1. Laba jatuh pada tangan satu orang. Yang kedua, pemilik memiliki kebebasan penuh untuk menentukan suatu kebijakan. Yang ketiga yaitu mudah dalam mengelola organisasi. Yang keempat, pajak yang ditanggung perusahaan rendah. Yang kelima, memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang terakhir yaitu rahasia perusahaan terjamin. Dan kelemahan dari badan usaha perseorangan ini yaitu memiliki modal yang terbatas, tanggung jawab pemilik sekaligus pimpinan tidak terbatas. Maju mundurnya perusahaan bergantung pada keberadaan atau kemampuan pemilik. Yang terakhir yaitu kontinuitas dan keberlangsungan badan usaha tidak terjamin. Yang kedua yaitu persekutuan firma, adalah badan usaha yang terbentuk kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang pemilik modalnya adalah 2 orang atau lebih, serta bertujuan untuk mencari laba. Persekutuan firma ini dapat juga berupa kumpulan dari berbagai badan perseorangan yang saling bekerja sama dan bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki badan usaha perseorangan. Dan sebelum menjalankan usaha, firma harus terlebih dahulu menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan operasi perusahaan. Kesepakatan kerjasama dengan persekutuan firma diuntungkan laba, suatu kesepakatan tertulis atau dokumen yang disebut anggaran dasar. Pembagian laba pada persekutuan firma yaitu bergantung pada besar kecilnya modal yang disetorkan oleh setiap sekutu. Umumnya, jika modal yang disetor tidak sama saat pembagian laba, ada bagian bunga yang harus diterima oleh pemilik modal. Dengan adanya faktor bunga, pemilik modal yang jumlahnya lebih besar akan menerima bagian laba dengan bunga yang lebih besar. Dan sebaliknya, jika modal lebih kecil saat pembagian laba, pemilik modal kecil tersebut akan menerima bunga yang lebih kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan besar kecilnya modal yang disetor dalam firma dapat diatasi dengan pemberian bunga yang berbeda saat pembagian laba. Sementara itu, perbedaan keterampilan atau kemampuan sekutu dalam menjalankan usaha dapat diatasi dengan pemberian gaji. Adapun kelebihan dan kelemahan dari persekutuan firma yaitu pengolahan perusahaan lebih efektif dan efisien, kemudahan mendapatkan modal, keputusan yang diambil untuk mengoperasikan perusahaan merupakan hasil diskusi 2 orang atau lebih, sehingga lebih matang dan terencana. Yang keempat yaitu resiko dibagi bersama-sama oleh sekutu sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kelemahan yang dimiliki yaitu keputusan yang diambil agak lambat karena harus merupakan hasil mufakat dari semua sekutu. Yang kedua yaitu adanya kemungkinan terjadi perselisihan yang mengganggu jalannya perusahaan. Yang ketiga yaitu kesalahan seorang sekutu turut menjadi tanggung jawab resiko dan bagi sekutu lainnya. Yang terakhir yaitu persekutuan dapat bubar karena terjadi ketidakcocokan dan perselisihan antar sesama sekutu. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer, yang bisa dimaknai sebagai persekutuan antara beberapa pemilik modal atau sekutu yang beberapa diantaranya hanya menyalurkan modal, tetapi tidak ikut dalam pengelolaan perusahaan. Persekutuan komanditer ini
Suatu badan usaha yang terbentuk kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi, serta bertujuan untuk mencari laba, dan sebagian sekutunya menyetorkan modal dan menjalankan usaha. Sedangkan sebagian sekutu lainnya hanya menyetorkan modal tanpa menjalankan usaha. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu keunggulan, kelemahan, dan pembagian laba dalam persekutuan komanditer. Terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu adalah sekutu yang menyetorkan modal, mengelola perusahaan, dan bertanggung jawab secara penuh atas kerugian perusahaan. Dan sekutu pasif adalah sekutu yang menyetorkan modal tanpa ikut mengelola perusahaan. Jika terjadi pailit atau kebangkrutan dalam persekutuan, sekutu pasif hanya mempertanggungjawabkan dana sebesar modal yang disetorkan. Yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT. Untuk memperoleh modal yang besar, sebuah firma atau CV harus diubah bentuk dan badan hukumnya menjadi perseroan terbatas atau PT. Perubahan bentuk firma atau CV menjadi PT tidak hanya bertujuan menghimpun modal dalam jumlah besar, tetapi juga mendapatkan keuntungan melalui penjualan saham kepada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas ini atau PT adalah suatu badan usaha yang terbentuk kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba dan modalnya terdiri atas saham-saham. Alasan pemilihan perseroan terbatas. Berikut adalah beberapa alasan untuk memilih perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha yang dapat dipercaya masyarakat. 1. Dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dijelaskan bahwa penanaman modal asing atau PMA wajib didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 2. Dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, dijelaskan bahwa pekerjaan konstruksi yang dapat berakibat dan beresiko besar, berteknologi tinggi, atau berbahaya besar harus dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa bentuk hukum satu bank umum dapat berupa salah satu dari perusahaan perseroan atau persero, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. 4. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dijelaskan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang terbentuk perusahaan perseroan atau persero, koperasi, perseroan terbatas, dan usaha bersama. Selain itu, ada pula beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan seorang pengusaha memilih bentuk perseroan terbatas untuk menjalankan usaha dibandingkan bentuk perusahaan lainnya seperti firma, koperasi, atau CV, yakni sebagai berikut. Pengusaha dapat memanfaatkan karakteristik perseroan terbatas, yakni pertanggungjawaban pemilik terbatas pada besarnya modal yang disetorkan. Pengusaha mudah dalam memperoleh modal, salah satunya melalui saham perusahaan yang dibeli oleh masyarakat. Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 dijelaskan bahwa bagi pemilik badan usaha yang hendak mendirikan PT harus mengajukan permohonan dan dokumen pendukung kepada Menteri Hukuman dan HAM paling lama 60 hari sejak akta pendirian PT ditandatangani. Hal ini dilakukan agar PT yang didirikan memiliki badan hukum yang sah dan diakui negara. Pengesahan dan perubahan anggaran dasar secara elektronik. Dalam mengurus masalah perizinan, pengesahan, ataupun perubahan anggaran dasar melalui sistem elektronik, pemilik perseroan terbatas harus mencantumkan keterangan mengenai PT yang dipimpinnya. Keterangan yang jelas terkait persetujuan perubahan anggaran dasar ataupun perizinan yang ia ajukan. Keterangan yang harus dilengkapi oleh pemilik PT meliputi beberapa hal, yakni sebagai berikut. 1. Nama dan kedudukan PT. 2. Jangka waktu berdirinya PT. 3. Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. 4. Besar modal yang dimiliki, baik modal dasar, modal ditempatkan, maupun modal yang disetor. 5. Alamat PT. Modal dan saham dan klasifikasi saham perseroan terbatas. 1. Modal saham. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, besar modal saham yang ditentukan negara adalah 20 juta rupiah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006, besar modal dasar perseroan terbatas yang ditentukan negara adalah 50 juta rupiah. Modal yang harus ditempatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah sebesar 25% dari modal dasar. Sedangkan modal disetor adalah 50% dari modal ditempatkan. Pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa pengurangan modal perseroan terbatas merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan menteri dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 30 hari. 2. Telah terjalin kesepakatan atas keberatan yang diajukan oleh kreditor. 3. Gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa bentuk hukum satu bank umum dapat berupa salah satu dari perusahaan perseroan atau persero, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. 4. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dijelaskan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang terbentuk perusahaan perseroan atau persero, koperasi, perseroan terbatas, dan usaha bersama. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. 1. Kedudukan rapat pemegang saham, yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi atau dewan komisaris lainnya. RUPS merupakan forum yang menjadi tempat pemegang saham untuk membahas tentang kemajuan perseroan terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dijelaskan bahwa RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa RUPS, direksi, dan dewan komisaris adalah pembagian wewenang.
RUPS memiliki 3 fungsi penting, yaitu memberikan informasi atau laporan yang terkait kinerja dan keuangan perusahaan kepada para pemegang saham. 2. Untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham terkait masalah yang berada di luar kewenangan RUPS, misalnya pemberhentian direktur, sebagai forum diskusi antara direksi dan pemegang saham. 2. RUPS tahunan dan lainnya. RUPS terdiri dari KUPS tahunan dan lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun buku terakhir. Isi laporan tahunan harus memuat laporan keuangan yang berupa neraca akhir tahunan buku yang ditutup dan telah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan kegiatan perseroan. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan keuangan. Yang keempat, pemerincian masalah yang timbul selama tahun buku. Yang kelima, laporan mengenai tugas pengawasan. 6. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris dan lain sebagainya. Yang terakhir, gaji dan tunjangan bagi anggota direksi. 3. Hak dan wewenang RUPS. A. Mengesahkan perbuatan hukum pasal 13 ayat 1. B. Menetapkan perubahan anggaran dasar pasal 19 ayat 1. C. Menyetujui rencana kerja perseroan pasal 64 ayat 3. D. Mengangkat anggota direksi pasal 94 ayat 1. E. Memutuskan pembubaran perseroan terbatas pasal 142 ayat 1A. G. Direksi. 1. Pertanyaan direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengolahan perseroan untuk kepentingan perseroan. Orang yang diangkat sebagai direktur adalah orang yang cakap dan tidak memiliki 1. Menyatakan pilot dalam kurun waktu 5 tahun sebelum diangkat sebagai direktur. 2. Tidak menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah. 3. Pernah menjalani hukuman akibat tindakan pidana. 2. Hak dan kewajiban direksi. 1. Berwenang menjalankan pengurusan perusahaan pasal 92 ayat 1 dan 2. 2. Mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan RUPS pasal 96 ayat 1. 3. Membela diri dalam RUPS pasal 105 ayat 2 dan 3. H. Komisaris. Komisaris bertugas mengawasi jalannya perseroan terbatas. Persyaratan untuk menjadi komisaris sama dengan direksi. Tugas dan tanggung jawab komisaris meliputi 1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus pasal 108. 2. Wajib menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi pasal 114 ayat 2. Kewajiban dan tanggung jawab komisaris. Dewan Komisaris memiliki kewajiban dan tanggung jawab, yaitu 1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. 2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan saham. Yang ketiga, memberikan laporan mengenai tugas pengawasan. I. Rencana kerja, laporan tahunan, dan pembagian laba. 1. Rencana kerja. Menurut Guerteri terdapat 4 manajemen. 1. Perencanaan atau planning. 2. Pengorganisasian atau organizing. 3. Pelaksanaan atau actuating. 4. Pengawasan atau controlling. 2. Laporan tahunan. Laporan tahunan disampaikan oleh direksi kepada RUPS sebagai perwujudan kinerja perseroan dan perkembangan perseroan selama 1 tahun. Laporan tahunan perusahaan harus meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Hal terdiri dari atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru dengan perbandingan tahun sebelumnya. 2. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris. 3. Laporan kinerja perseroan terbatas. 4. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup. 5. Laporan mengenai tugas pengontrolan. 3. Penggunaan laba. Perseroan wajib menyisihkan sejumlah uang tertentu dari laba bersih setiap tahunnya. Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20%.
dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisian untuk cadangan diputuskan oleh RUPS Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Laba bersih setelah dikurangi penyisian untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Dividen hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.